Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Imaduddin Abdus Salam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya dengan judul tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini saya menggunakan metode inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan yang diawali dengan mengidentifikasi hal baik yang telah atau dimiliki sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertimbangkan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Supaya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat digunakan adalah dengan penjabaran metode ke dalam metode Bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan. Pada tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengamalan positif dari perorangan, kelompok, maupun komunitas lain yang akan dijalankan pembelajaran. Gali mimpi. Pada tahap ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana nyata. Dalam hal ini, saya mengambil visi guru penggerak yang saya usulkan adalah terwujudnya generasi Pancasila yang sehat jasmani. Untuk atapnya, aset awal, letak strategis lingkungan di sekolah yang berada di tengah kota, serta sarana prasarana yang memenuhi. Selanjutnya, lingkungan sekolah serta orang tua yang mendukung. Tantangan, kurangnya partisipasi murid untuk sarapan pagi serta kurang sehatnya menu sarapan pada murid dengan jajanan junk food. Aksi, melaksanakan pembiasaan pagi pada murid sebelum memulai pembelajaran dengan penanaman makanan 4 sehat, 5 sempurna, serta makanan sehat. Pembelajaran, murid dapat melaksanakan sarapan pagi dengan rutin serta melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Untuk pertanyaan prakarsa perubahan atau prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarang sabta, sarapan bareng, sepena sabta. Kemudian untuk penjabaran metode Bagja, yang pertama buat pertanyaan utama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang mandiri melalui pembelajaran bermakna pembiasaan pagi sarang sabta? Yang kedua, bagaimana cara agar guru dan siswa serta warga sekolah melaksanakan pembiasaan pagi sarang sabta? Pertanyaan yang terakhir di pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan agar siswa
melaksanakan pembiasaan pagi, sarapan bareng Spena Sabta yang sehat. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya sarapan pagi untuk meningkatkan kemandirian dan kesehatan murid. Selanjutnya adalah mencari studi literatur mengenai pembiasaan pagi yang dapat meningkatkan kesehatan murid. Dan yang terakhir adalah membuat aturan atau batasan menu sarapan. Dari ambil pertanyaan utama, kemudian saya turunkan ke ambil pelajaran. Di sini ada pertanyaan yang saya buat, yaitu siapakah guru yang mampu atau mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembiasaan pagi sarapan bareng dengan menu sehat? Yang kedua adalah situasi apa selama ini yang telah mendukung dalam usaha pembiasaan pagi sarapan bareng Spena Sabta? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dimiliki saya untuk membantu mewujudkan pembiasaan pagi sareng Sabta? Kemudian untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan guru yang pernah memiliki pengalaman baik dalam pembiasaan pagi sarapan bareng. Yang kedua, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana mengenai tempat pelaksanaan pembiasaan pagi sareng Sabta yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah mencari contoh nyata yang sudah menerapkan pembiasaan pagi sarapan bareng. Dari ambil pelajaran, kemudian kita gali mimpi. Untuk pertanyaan dalam gali mimpi, yang pertama adalah apakah ada manfaat setelah siswa melaksanakan pembiasaan pagi sarapan bareng Spena Sabta? Yang kedua, bagaimana kebiasaan baru apa saja yang akan saya lakukan setelah melaksanakan pembiasaan kegiatan sarapan pagi? Yang ketiga, bagaimana perasaan saya setelah melihat murid mulai termotivasi untuk sarapan bareng? Yang keempat, apa yang harus saya lakukan setelah murid melaksanakan pembiasaan sarapan bareng Spena Sabta? Daftar penyelidikan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah meminta umpan balik murid. Yang kedua, membuat aturan khusus tentang menu sarapan dan konsisten dalam melaksanakannya. Yang ketiga, melihat murid mampu menumbuhkan kesehatan dan kesadaran kesehatan dalam dirinya sendiri. Yang keempat, melaksanakan kegiatan secara terus-menerus secara variatif. Kemudian kita turunkan menjadi jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya adalah apa rencana selanjutnya yang bisa saya realisasikan untuk mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sareng Sabta? Kemudian, apa strategi yang tepat untuk menjalankan mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sareng Sabta? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sareng Sabta terwujud? Yang keempat, bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama dan mendukung mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sareng Sabta? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, menyatukan persepsi dengan rekan sejawat sebagai wadah dan berbagi praktik baik dan bertukar pikiran tentang mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sareng Sabta. Yang kedua, membuat program
yang menumbuhkan nilai-nilai mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarang sabta. Yang ketiga, pembiasaan sarapan pagi di sekolah sebelum KBM dengan menu 4 sehat 5 sempurna secara serentak bersama warga sekolah. Yang keempat, berkolaborasi bersama kepala sekolah, guru, murid, serta segenap civitas akademika sekolah, serta menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Kemudian, atur eksekusi dari pertanyaan ini adalah: yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mendukung dan mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarang sabta? Yang kedua, siapa saja yang akan memantau dan menerapkan program ini? Yang ketiga, kapan program ini mulai dijalankan? Yang keempat, bagaimana mengukur program kemajuan untuk mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarang sabta? Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga agar program ini berjalan secara terus-menerus atau kontinu? Daftar penyelidikan atau tindakannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid, karyawan, dan orang tua untuk mendukung mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarapan bareng sepena sabtu. Yang kedua, meminta umpan balik dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan orang tua mengenai kegiatan mewujudkan murid yang mandiri, sehat jasmani melalui pembiasaan sarang sabta. Yang ketiga, setiap sebulan melalui KBM dijalankan sarapan bareng dan siswa diminta untuk memberikan umpan balik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengimbasan kepada dan terus mengevaluasi kegiatan. Terima kasih. Teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak, serta menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.